Ya, biasa Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaudang membenarkan adanya pertemuan TKN Jokowi Ma'ruf Amin di Terus jangan salah, oposisi itu nggak mati. Parpol non-parlemen lagi kumpul diam-diam, bikin manuver politik di rumah Oso. Katanya sih silaturahmi, tapi silaturahminya sampai bawa-bawa strategi 2029. Pertanyaannya, ini gerakan bawa tanah serius atau sekedar ngopi bareng sambil cari panggung? Selamat datang di channel Misterius. Tempat kita bongkar politik receh sampai strategi kelas dewa. Jangan lupa subscribe dulu, biar bacotan ini nyampe ke telinga elit yang lagi main manuver di belakang layar. Beberapa parpol non-parlemen ketemu di kediaman Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaudang alias Oso. Mereka bikin pertemuan dengan alasan silaturahmi, tapi topiknya jelas, cari jalan biar bisa relevan di politik nasional. Partai yang hadir antara lain Partai Hanura, PBB, PKPI, bahkan partai baru yang gagal lolos parlemen di pemilu 2024. Lucunya, semua bilang ini pertemuan biasa, tapi fotonya langsung bocor ke media. Kalau ini silaturahmi, kenapa rasanya lebih kayak rapat rahasia ya? Dalam pertemuan itu, Oso bilang parpol non-parlemen tetap punya hak untuk bersuara dan bisa jadi mitra pemerintah. Ada juga wacana barisan parpol kecil bersatu supaya punya daya tawar politik nih. Tapi kalau kita tarik ke realita, tanpa kursi di DPR pengaruhnya minim. Jadi strategi mereka jelas, bikin oposisi gaya bayangan, lalu nego kursi di koalisi kalau ada kesempatan. Bacotin dikit ya. Parpol non-parlemen ini mirip anak kosan yang telat bayar, gak punya kontrak resmi, tapi masih nebeng nongkrong di teras rumah. Mereka bilang mau jadi oposisi sehat, tapi kalau dikasih kursi empuk, biasanya langsung amnesia tuh. Sehat-sehat aja kalau di luar, tapi begitu ada tawaran masuk kabinet, langsung sembuh total. Dan kalau mereka bilang silaturahmi, rakyat bisa baca jelas, ini manuver politik nyari napas. Kalau beneran mau oposisi, ya jangan cuma nongkrong di rumah Oso, tunjukin aksi, turun ke rakyat, kritik pemerintah, oposisi ke pemerintah. Kalau cuma rapat diam-diam, tapi ujungnya rebutan kursi, ya sama aja oposisi settingan ini. Kalau gerakan bawah tanah ini cuma jadi ajang nego elit, rakyat jangan berharap banyak. Oposisi itu fungsinya kontrol pemerintah, bukan buat dagang kursi. Kalau mereka gagal jadi oposisi beneran, demokrasi kita makin ompong. Karena apa? Yang ada cuma pemerintah kuat tanpa penyimbang, dan parpol kecil cuma jadi pengelangkap penderita doang. Jadi guys, menurut lo, parpol non-parlemen ini beneran bisa jadi oposisi baru atau cuma cari jalan biar kebagian kursi? Tulis pendapat lo di kolom komentar biar ramai diskusinya ya. Like kalau lo juga muak sama oposisi palsu. Share biar makin heboh. Dan subscribe biar misterius terus bisa baca tim politik kayak gerilya ini. Banyak yang takut sama kebenaran, tapi gue lebih muak sama kedunguan. Gua misterius cabut.